Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Hilmi Zain dan dua teman saya, Zahra Bana Kolbi dan juga Fadia Oktaviani. Pertama-tama yang kami hormati ibu dosen kami yaitu Ibu Wati Nilamsari. Mohon izin kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang perubahan sosial pada lingkungan keluarga. Materi yang pertama yaitu pengertian apa itu perubahan sosial dalam keluarga. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, perubahan sosial adalah variasi cara hidup yang diterima masyarakat akibat perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Kemudian, McIver mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan hubungan sosial atau keseimbangan hubungan sosial. Masyarakat mengalami isolasi budaya dan ekonomi disebabkan oleh tingginya mobilitas keluarga. Perubahan sosial tersebut mendorong ke arah intensitas kehidupan modern yang bertentangan dengan pembentukan dan pemeliharaan jaringan sosial lokal bagi keluarga dan anak mereka. Permasalahan tersebut terjadi karena keluarga tidak mampu menampilkan peranan, fungsi, serta pemenuhan kebutuhan keluarganya. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengatur kuantitas dan kualitas penduduk. Untuk tujuan ini telah ditetapkan salah satunya norma keluarga kecil dan sejahtera, yang diharapkan sebagai pedoman hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pengembangan kualitas bangsa lebih tepat melalui lembaga keluarga, karena merupakan lembaga utama yang dapat melakukan pembentukan mental manusia secara dini. Selanjutnya adalah permasalahan dalam keluarga. Biasanya terjadi karena keluarga tidak mampu menampilkan peranan, fungsi, dan pemenuhan kebutuhan mereka. Di permasalahan ini terbagi menjadi 3, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang psikologi. Yang pertama bidang ekonomi. Contohnya seperti pencari nafkah yang menganggur, pencari nafkah yang meninggal, sakit, dan pensiun dini, masalah keuangan dan kemiskinan, anggota keluarga yang menjadi korban kejahatan, dan yang lain sebagainya. Yang kedua dari bidang sosial. Contohnya seperti kehamilan yang tak dikehendaki, suami, istri, atau anak yang kabur dari rumah, perceraian, KDRT, perjudian, dan penyalahgunaan obat, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada di bidang psikologi atau yang menyangkut psikis. Contohnya seperti masalah keemosional yang dimiliki oleh anggota keluarga, pemerkosaan atau pelecehan seksual, tertularnya HIV atau AIDS, dan yang lain sebagainya. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, keluarga ditempatkan pada inti dan sentra pengembangan kekuatan bangsa dan negara, yang mana secara fenomenologis rakyat menyatu pada keluarga. Kekuatan keluarga berarti kekuatan negara dan bangsa. Sebaliknya, kelemahan keluarga adalah cermin buruan pemerintah dalam menjalankan roda manajemen kepemimpinan yang mengayomi, memberi bimbingan, motivasi, stimulasi, dan variasi alternatif bagi rakyat yang melakukan pilihan hidupnya. Sebagai sistem sosial, keluarga juga berhubungan dan memiliki ketergantungan tertentu dengan keluarga atau sistem lain seperti dengan tetangga, keluarga dekat, kantor, perusahaan, sekolah, lembaga agama, adat, dan yang lain sebagainya. Nah, hubungan antar keluarga dengan pihak-pihak lainnya itu akan memberikan pengaruh tertentu terhadap hubungan yang berlangsung dalam keluarga, yang mana dapat berdampak positif atau negatif bagi anggota keluarga pada umumnya. Materi selanjutnya adalah 5 peranan dan fungsi pokok keluarga menurut WHO. Yang pertama ada sosialisasi dan edukasi, yaitu orang tua bertugas menanam nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan pada anak agar anak produktif dan mampu beradaptasi di masyarakat. Yang kedua ada psikologi, yaitu memenuhi rasa aman, kasih sayang, kebutuhan keberhasilan dalam mencapai sesuatu, kebutuhan informasi, dan mengaktualisasikan diri. Yang ketiga ada ekonomi,
yaitu mendistribusi pengeluaran dan pemasukan hal ekonomis, misalnya kebutuhan rumah tangga. Yang keempat ada memenuhi kebutuhan biologis dan perlindungan fisik. Keluarga dipandang sebagai alat reproduksi dan persalinan, pemenuhan gizi dan pengasuhan anak, serta tempat tinggal yang menjamin perlindungan fisik. Yang terakhir ada prokreasi, yaitu sarana rekreasi, pencipta rasa humor, permainan, atau hal menyenangkan lainnya. Selanjutnya ada contoh perubahan sosial dalam keluarga. Yang pertama itu memberi beban kerja domestik secara adil dan tidak berdasarkan gender atau jenis kelamin tertentu pada anak. Yang kedua, menghimbau anggota keluarga untuk peduli pada setiap hal yang terjadi di rumah, tidak hanya membebankan pada satu anggota keluarga saja. Lalu yang ketiga ada melatih anggota keluarga berani menyuarakan pendapatnya, berdialog, dan berdiskusi dalam menemukan solusi permasalahan rumah tangga. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.